Lebih jelasnya, mengenai kegiatan pembuatan rencana evaluasi dilakukan dengan cara membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengenai jurnal refleksi. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat. Kali ini kita mengenai pembuatan rencana evaluasi. Ini masuk kepada langkah ke-7 yang di dalamnya mengenai pembuatan rencana evaluasi, lalu unggah tagihan dan unggah tagihan peer teaching. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita sama-sama saling mendukung, saling subscribe channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan. Langsung saja kita ke pembahasannya atau yang mau kita bahas untuk hari ini. Pembuatan rencana evaluasi, kita masuk kepada langkah yang ke-7. Sebelumnya kita masuk ke langkah ke-6 dengan pembuatan rencana aksi dengan membuat atau merancang RPP dan merancang modul ajar. Setelah pembuatan rencana evaluasi langkah ke-7 ini, maka kita akan dihadapkan dengan ujian komprehensif. Dan setelah lulus ujian komprehensif, maka kita akan dihadapkan dengan langkah ke-8, pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi, yaitu kita melaksanakan PPL. Dalam pembuatan rencana evaluasi, aktivitas mahasiswa menyusun strategi evaluasi dengan kajian literatur, wawancara guru, kepala sekolah, pengawas, rekan sejawat di sekolah, atau wawancara pakar dalam berbagai bentuk dan dapat meliputi jurnal refleksi, video, lembar observasi, wawancara, survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua, artefak hasil belajar murid, dan sebagainya. Mempresentasikan hasil penyusunan rencana evaluasi. Yang ketiga, latihan praktik mengajar dengan teman sejawat atau peer teaching. Selanjutnya, peran dosen. Yang pertama, membimbing mahasiswa membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi mahasiswa dan menyusun strategi evaluasi. Yang kedua, mereview hasil presentasi penyusunan rencana evaluasi. Yang ketiga, mengobservasi, mereview, memberikan feedback hasil latihan mengajar atau peer teaching. Lebih jelasnya, mengenai kegiatan pembuatan rencana evaluasi dilakukan dengan cara membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi. Di dalam pembuatan rencana evaluasi, yang pertama, produk instrumen rencana evaluasi berisi strategi evaluasi dalam berbagai bentuk atau portofolio. Yang pertama, jurnal refleksi. Yang kedua, lembar observasi. Yang ketiga, penilaian hasil wawancara. Yang keempat, hasil survei kepada murid, guru, kepala sekolah, orang tua. Dan yang kelima, artefak hasil belajar siswa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, mengenai jurnal refleksi. Kita ambil contoh jurnal refleksi menurut atau model round robin
ada beberapa panduan pertanyaan untuk membuat refleksi model ini atau model round robin ini. Yang pertama, apa hal yang paling Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Mengapa Anda merasa hal tersebut bisa membuat Anda sangat menguasainya? Yang kedua, apa hal yang belum Anda kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan Anda dari pembelajaran hari ini? Ceritakan hal-hal apa saja yang membuat hal tersebut membingungkan. Nah, ini contoh jurnal refleksi menurut atau model round robin. Dan ini bisa kita buat menjadi referensi untuk membuat jurnal refleksi. Selanjutnya, mengenai instrumen lembar observasi. Instrumen lembar observasi ini dapat kita ambil dari lembar observasi yang ada di rencana aksi pertama atau di rencana aksi 2, atau bisa kita ambil dari RPP atau dari modul ajar yang kita buat. Misalnya mengenai lembar observasi pengetahuan ataupun lembar observasi keterampilan dan juga lembar observasi sikap. Intinya, ini kita bisa ambil dari rencana aksi pertama dan rencana aksi kedua. Yang ketiga, survei kepada siswa, orang tua, atau kepala sekolah. Ini merupakan contoh daripada survei yang dapat kita lakukan terhadap orang tua ataupun terhadap guru, teman sejawat, siswa, ataupun kepala sekolah. Misal, proses pembelajaran di sekolah yang bermutu. Dari informasi yang diperoleh dari anak, Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang cara guru mengajar selama ini? Sudah sesuai kemampuannya seperti guru matematika, IPA, IPS, dan lain-lain. Ini merupakan contoh survei. Bisa kita lihat ataupun bisa kita cari dari referensi-referensi lain mengenai survei kepada siswa, orang tua, ataupun kepala sekolah mengenai proses pembelajaran. Yang selanjutnya mengenai artefak hasil belajar. Yang pertama harus kita pahami adalah artefak. Pada umumnya, artefak itu ditemukan melalui penggalian dan penelitian oleh ahli arkeologi. Selain itu, benda yang masuk kategori artefak ialah yang bisa dilihat, diraba, serta didokumentasikan. Lalu, artefak sendiri merupakan hasil karya tangan manusia di masa lampau. Jadi, hubungannya artefak ini atau pengertian ini dengan artefak hasil belajar adalah pengalaman-pengalaman belajar siswa dan proses belajar siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, bagaimana kita menceritakan pengalaman-pengalaman belajar siswa dan proses belajar siswa? Kita masuk ke bagian kedua mengenai peer teaching dalam pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelumnya, peer teaching itu adalah suatu strategi pembelajaran yang kooperatif di mana rasa saling menghargai, mengerti, dibina di antara peserta didik yang bekerja sama. Nah, ini pengertian daripada peer teaching. Dalam pelaksanaan peer teaching di PPG kali ini, yang pertama, melaksanakan praktik mengajar melalui link sinkronus di LMS. Kita masuk di LMS, lalu kita mengajar melalui link tersebut. Yang kedua, ambil dari salah satu perangkat pembelajaran yang dibuat. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan atau membuat rencana aksi 2, aksi pertama ataupun rencana aksi kedua. Lalu kita memilih mana yang mau kita praktekkan dalam peer teaching tersebut. Yang ketiga, peer teaching dilakukan selama 50 menit atau durasinya 50 menit per siswa dengan 30 menit praktek mengajar,
10 menit komentar dosen dan guru pamong, 10 menit persiapan ataupun pergantian antara peserta lain ataupun mahasiswa sebelumnya dengan mahasiswa selanjutnya. Yang ketiga, dosen merekam per mahasiswa praktik seluruh link rekaman peserta di bagian peserta PPG untuk di-download peserta. Ini juga bisa dibantu oleh admin. Maksudnya di sini adalah dalam pelaksanaannya, dosen merekam per mahasiswa praktik, lalu link tersebut atau link rekaman tersebut dikirim atau dibagikan kepada peserta. Setelah dosen mengirim link rekaman kepada mahasiswa, maka kita mengambil video tersebut lalu mengeditnya agar ada cover depan dalam video peer teaching tersebut. Lalu kita upload ke YouTube atau ke Drive peserta agar, ini dia, agar yang terakhir linknya tersebut kita unggah ke 7G atau unggah bagian peer teaching. Nah, itulah mengenai langkah ke-7 sebelum kita masuk kepada uji komprehensif. Semoga kita sukses, semoga teman-teman sukses melaksanakan kegiatan PPG ini. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Tetap dukung channel ini, sama-sama kita subscribe channel ini agar semakin semangat dan berbagi info-info pendidikan. See you next video.